Belajar perangkat desa hanya di channel Lilik Wiji. Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji tentunya. Oke, dalam video kali ini mohon maaf saya belum bisa share materi ya, karena laptop saya sedang diservis karena mungkin kelelahan ya, jadi ngambek minta diservis. Oleh karena itu, jadi saya mau sharing sekarang ya, sharing tentang hard file ya, hard file yang nantinya saya salin ke soft file dan saya share ke teman-teman. Nah, kenapa saya nggak bisa share materi? Jadi saya perlu nyalin dari sini nih, dari materi-materi dari hard file. Ada banyak banget soal-soal yang sudah pernah diujikan di sini. Nah, saya itu perlu menyalin ke PowerPoint, kemudian saya share di YouTube. Jadi memang sudah 2 minggu ini ya, 2 minggu atau 3 minggu ya, sudah belum bisa upload atau share materi ke teman-teman. Sebenarnya masih banyak nih. Contoh, ini SOTK nih, susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Ini belum saya bahas ya. Terus apa lagi ya? Terus ini sih soal-soal nih, ini soal-soal. Terus juga yang pengelolaan keuangan desa itu juga saya belum bahas. Nih, saya masih ada juga nih sebanyak ini. Ini untuk yang hard file-nya. Oke, kita review satu persatu ya. Yang pertama untuk komputernya nih. Jadi untuk komputernya ini, saya itu kemarin silaturahmi ke Sekdes, ya tetangga desa lah. Saya dikasih modul ini nih. Ini modul dari tempat kursusan kayaknya nih. Jadi saya dikasih ini, disuruh pelajari modul ini, dan alhamdulillah pas lagi tes itu benar-benar yang dari sini keluar semua, bahkan bisa dikatakan plek-jiplek gitu loh. Memang sih saya nambah ada belajar di YouTube gitu. Tapi rata-rata di sini yang saya pelajari ternyata benar, jadi keluar semua gitu. Pas saya silaturahmi, mbaknya itu bilang ke saya, ini pelajari di sini aja, nanti kayaknya kamu bakal bisa lah, soalnya gampang gitu. Ternyata benar, yang di sini itu keluar semua. Nah, itu mengapa saya tekankan kepada teman-teman untuk banyak silaturahmi, karena apa? Ya, karena ini contohnya ya. Jadi kita dikasih tahu sama perangkat yang sudah jadi itu apa saja yang kita persiapkan gitu, terutama untuk materi. Kemudian saya dikasih juga ini soal-soal yang sudah pernah diujikan nih, bisa dibaca. Nah, ini terus ada juga banyak banget, ini juga ya. Kemudian ini juga. Jadi sebenarnya di sini itu nih, ini perangkat desa bagian kasih pemerintahan, tapi tetap saya pelajari kemarin. Dan ada juga yang soal dari kawar pemerintahan, tapi keluar di ujian Sekdes gitu. Ini juga masih banyak lagi nih ya. Jadi buat teman-teman, jadi jangan terpacu materi-materi yang misal yang saya share itu soal kemarin ya, kasih dan kaur. Nah, bagi teman-teman yang mau tes Sekdes misalnya, itu tetap dipelajari aja ya, karena kita tidak bisa menebak mana yang nantinya keluar di ujian gitu. Buktinya saya kemarin juga seperti itu. Ini saya pelajari yang ini juga, ini sudah saya kuning-kuningin nih ya. Saya kuning-kuningi biar jelas. Ini untuk hard file yang belum saya salin. Untuk yang saya share itu kan dari soft file ya, dari soft filenya. Jadi saya ada dua media belajar, ada yang dari soft file dan juga yang hard filenya juga gitu loh. Jadi memang belajarnya itu benar-benar banyak banget ya. Makanya saya selalu wanti-wanti ke teman-teman untuk persiapan belajarnya itu jauh-jauh hari ya, mungkin 1 bulan atau 2 bulan sebelum ujian dilaksanakan. Terus kemudian ini ada juga ini PP nomor 47 nih. Softfile-nya sudah saya sediakan buat teman-teman yang silakan yang mau order. Ini sudah saya sediakan. Terus undang-undang nomor IPP ya, PP 47. Kemudian PP 43 2014. Ini saya dari softfile saya print ya. Ini kalau ngeprint ya teman-teman bisa, kalau saya kemarin habis hampir 200 deh.
hampir 200.000 ya, itu hanya untuk belajar saja loh. Karena kalau saya itu kalau belajar dari softfile itu agak kurang mantap gitu loh. Jadi yang dari softfile itu saya print, kemudian saya baca. Gitu kan. Kalau kayak gini kan gampang dibolak-balik gitu. Kalau pakai handphone kadang ada WA masuk gitu loh. Nah, ini untuk Undang-Undang nomor 6 tahu ya, nomor 6 tahun 2014. Bisa dibaca ya. Nih. Kemudian ini ada juga sejarah era, ini sejarah undang-undang ya, ada sejarah undang-undang saya juga punya. Kemudian, nah ini untuk Cilacap itu ada tambahan tentang peraturan Bupati Cilacap nomor 257 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Sebenarnya sih dari semua kabupaten pengelolaan keuangan desanya pasti ada ya, cuma perbedaan hanya di nomor lah gitu loh. Untuk isinya rata-rata ya mungkin sama, itu hanya di bagian-bagian tertentu saja yang berbeda. Misal ini Bupati adalah Bupati Cilacap tentunya. Kalau misal Bupati Sragen, Bupati adalah Bupati Sragen. Nah, itu di bagian awalnya. Untuk yang isi-isinya ini nantinya tentu semuanya itu sama gitu loh. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa buka untuk Perbub tentang pengelolaan keuangan desa gitu ya. Di kabupaten manapun ya, misal dari Sidoarjo berarti buka Perbub tentang pengelolaan keuangan desa Kabupaten Sidoarjo. Nah, itu materi tambahan yang mungkin ini biasanya nggak dikasih tahu sama panitia gitu loh. Saya kemarin juga yang ini itu nggak dikasih tahu. Terus juga yang PP-nya juga, PP 43 sama PP 47 itu kemarin saya nggak dikasih tahu. Nah, kebetulan kan saya banyak silaturahmi. Nah, disitulah saya itu dikasih tahu yang banyak peserta itu belum tahu gitu. Jadi kemarin banyak yang kenapa nilainya sedikit? Ya kan kalau kemarin teman-teman saya itu nilainya 30 sampai 40 lah, bahkan ada yang 20. Itu kemarin memang agak banyak yang ngambil dari sini. Jadi untuk ngambil yang ngambil dari UU desanya itu nggak banyak sih, paling cuma berapa ya? 10 mungkin 15. Tapi dari sininya juga banyak, dari PP dan juga dari ini peraturan Bupati 257. Kemudian ada tambahan juga, kemarin juga ada tentang COVID. Jadi peraturan apa ya? Pengelolaan dana tentang COVID gitulah. Tapi kemarin yang ditanyakan itu nomor undang-undangnya lah. Jadi gini. Contohnya gini, teman-teman. Jadi kita juga harus tahu ya, harus tahu ini ya juga di bagian paling belakang. Ini ada tanggal ditetapkannya ini ya, ditetapkannya peraturan atau PP-nya ini. Bentar, saya buka dulu ya. Nah, ini misal gini. Kemarin yang ditanyakan itu ini, tanggal ini. Ditetapkan tanggal. Nah, ini kemarin yang ditanyakan itu ininya. Tanggal ininya ya, alhamdulillah kan saya hafalkan tanggalnya juga ya. Jadi bukan hanya isinya, tapi tanggalnya yang ini juga harus dihafalkan, teman-teman. Bukan hanya paham isinya. Oke. Kemudian ini ya, Undang-Undang 45 juga. Kemarin alhamdulillah karena saya buat jadwal yang rutin untuk Undang-Undang 45 ini semuanya saya hafal dari pasal 1 sampai yang terakhir. Yang terakhir itu apa ya? Sekarang sudah agak lupa karena sudah agak lama ya. Sampai ini aturan peralihan. Kemarin alhamdulillah itu saya sampai hafal ngelotok lah, kalau bahasa sini itu ngelotok gitu. Karena apa? Karena saya itu menghafalkan itu kata kuncinya saja. Saya beri contoh seperti ini. Di pasal 1 ya. Nah, ini kan saya kuning-kuning ini. Nah, itu kan kata kunci yang saya ingat. Misal ini di pasal 1 ya. Bab 1 itu tentang bentuk dan kedaulatan. Pasal 1 itu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kata yang saya kuning-kuningin itu intinya republik gitu loh. Terus yang kedua kedaulatan. Jadi ketika nanti ada kata-kata republik itu berarti pasal 1
bab 1 gitu. Itu trik ya. Mungkin nanti akan saya share bagaimana cara menghafalkan undang-undang ini dengan cara yang cepat. Itu versi saya sendiri ya. Versi saya sendiri karena kemarin ya alhamdulillah saya juga hafal semuanya gitu. Kemudian ada apa lagi yang belum saya share? Nah, ini untuk perbub tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di sini ada materi-materi yang diujikan. Nah, ini buat teman-teman ya yang mau order file, dicek dulu ya perbub tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kabupatennya teman-teman semua. Misal Kabupaten Sragen, berarti ya tulis saja di Google peraturan bupati atau perda ya. Bisa perda, bisa perbub nih. Saya juga agak kurang tahu nih. Peraturan bupati, misal peraturan bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Kabupaten Sragen gitu. Misal seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti cek di Google. Nah, nanti di-download. Nah, teman-teman bisa cek di situ ya. Materi-materi yang diujikan itu apa saja ya. Karena memang untuk yang saya sediakan, software yang saya sediakan itu yang umum ya, umum seluruh Indonesia. Undang-undang desa, terus Pancasila, terus apa lagi? Undang-undang 45, terus bahasa Indonesia. Nah, itu yang saya sediakan. Nah, biasanya itu ada materi-materi tambahan seperti muatan lokal, ada wawancara, ada tes pidato. Nah, seperti setiap kabupaten itu kadang berbeda ya. Seperti itu. Ini juga ada catatan-catatan ya. Catatan-catatan yang saya ulang untuk catatan-catatan yang penting ya. Jadi untuk yang materi-materi yang penting itu saya catat ulang di folio ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Karena model belajar setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang cuma membaca tapi sudah ingatannya itu benar-benar kuat. Nah, ada yang ditulis ulang itu biar apa? Ingatannya itu kuat gitu. Ya itu tergantung teman-teman sendiri ya. Kalau model belajar saya ya kadang kalau yang sulit banget itu saya catat, terus yang gampang diingat itu latihan soal. Kemarin saya itu lebih memperbanyak latihan soal daripada membaca. Kalau membaca itu ya hanya sekedar, tapi tetap saya baca gitu sampai selesai. Terus saya perbanyak itu latihan-latihan soal. Nah, gitu. Makanya saya itu share softfile gitu ya. Saya share softfile latihan-latihan soal karena buat teman-teman nanti lebih perbanyak saja latihan soalnya ya. Tapi baca materinya juga penting. Jadi teman-teman juga harus membaca gitu. Kemudian ya mungkin itu ya. Ini ada sejarah ada pengertian Pancasila nih ya, tentang Pancasila, sejarah Pancasila. Terus ada sejarah Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini saya punya semua hard file-nya. Mau fotokopi atau mau dikirimkan, nah, tapi mahal ya. Makanya saya sediakan softfile saja gitu. Kalau fotokopi kan saya sudah bilang tadi habis sekitar hampir 200.000 gitu. Ya memang kalau kita mau jadi, emang kita mau usaha atau mau jadi sesuatu yang kita inginkan, kadang kita perlu modal ya. Kalau mau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu loh. Kalau nggak mau modal ya gimana gitu untuk mendapatkan. Kadang gini, kita sudah diberi kesempatan dikasih materi ya, tapi suruh bayar gitu. Nah, kita nggak mau, padahal ibaratnya materinya itu yang mau ngasih hanya itu gitu loh. Nah, kita nggak mau mengeluarkan uang ya, mau gimana kita nggak bisa mendapatkan materinya gitu loh. Ini untuk materi-materi ini belum tentu ya banyak yang mau nge-share gitu loh. Apalagi kalau kalian datang ke perangkat desa yang ya sifatnya kan beda-beda gitu. Kadang ada juga yang mereka memang punya materinya tapi nggak mau ngasih ya itu karena nanti saudaranya mungkin mau daftar. Nah gitu teman-teman. Makanya tapi kenapa saya share soal ini memang bentuk kekecewaan saya juga karena saya kemarin dicurangi dan saya ingin anak-anak muda itu mengisi pemerintahan desa ya, bangku-bangku pemerintahan desa, karena memang saat ini miris banget ya karena diisi oleh orang-orang yang
mohon maaf kurang berintegritas, banyaknya korupsi, terutama kepala desa ya. Kepala desa itu sudah miris banget, sudah korupsi, dana apapun itu dikorupsi. Itu karena jadinya itu memang banyak hutang ya, jadi ya banyak korupsi di sana sini, seperti itu ya teman-teman. Oke, gimana saya mendapatkan materi-materi ini? Ya ini banyak sumbernya ya, ada yang dari perangkat lain, ada juga yang dari orang kecamatan gitu. Ini karena memang saya banyak silaturahmi dan saya itu gampang bergaul sama mereka gitu loh. Obrolannya nyambung, jadi ya baru ketemu sudah akrab gitu loh. Jadi mereka mau ngasih materi-materi ini gitu teman-teman. Makanya buat teman-teman saya tekankan untuk perbanyak silaturahmi dengan pihak-pihak terkait ujian, terkait inilah materi tentang perangkat desa gitu. Misal kalian mau daftar kasih pemerintahan, ya nggak harus silaturahmi dengan kasih pemerintahan ya silaturahmi dengan sekdes atau dengan kaur juga nggak apa-apa. Mungkin mereka punya materi yang untuk belajar gitu. Makanya ya teman-teman selalu saya tekankan untuk silaturahmi gitu, karena di situ sangat penting sekali. Oke. Oh ya, buat teman-teman yang mau order sovel, silakan teman-teman cek link di deskripsi dan diklik saja, nanti akan terhubung langsung dengan adminnya ya, admin dari channel Lilik Wiji. Nanti ada donasi tertentu ya, tentu saja ya, jadi nggak gratis teman-teman. Buat yang gratis silakan lihat di YouTube saya saja, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga sharing saya ini bermanfaat buat teman-teman dan menambah wawasan ya buat teman-teman semuanya. Oke, salam sukses. Oh ya, saya mau cerita juga tentang ini. Kemarin subscriber saya ada yang ini, jadi nikah sama orang Kulon Progo itu subscriber asal Kulon Progo, orang pindahan tapi ikut tes di situ langsung jadi gitu loh. Jadi mbaknya ini ikut suaminya baru pindah paling 1 minggu lah. Nah 1 minggu terus ada ujian, ada pendaftaran perangkat desa, dia ikut. Nah terus langsung jadi kepala dusun, alhamdulillah ini. Jadi baru jadi warga baru malah langsung jadi kadus. Nih ini hebat banget nih. Jadi memang saya hanya menyediakan sovel untuk masalah jadinya itu karena teman-teman usaha sendiri ya, bukan karena sovel saya. Ya mungkin sovel saya itu hanya membantu teman-teman untuk lebih mudah dalam menguasai materi gitu. Selebihnya itu usaha dari teman-teman sendiri gitu. Dan saya ucapkan selamat buat yang sudah lolos. Ini sudah alhamdulillah lumayan banyak yang sudah lolos. Saya ikut senang juga, berarti materi-materi yang saya share itu sangat bermanfaat. Oke. Segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa.